Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami semalam dan pagi ini Engkau masih memberi kami napas kehidupan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berilah kami senantiasa kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Allah Bapa, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berilah kami hikmat, pengetahuan, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan menjadi berkat bagi kami. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3-17. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan kita diberi judul Kehilangan Anugerah Allah. Gereja Toraja dalam tata liturgi menekankan pengakuan dosa sebagai respon dari anugerah keselamatan yang disebut sebagai warisan orang percaya. Layaknya Bapa dan Anak, firman Tuhan menegaskan Allah menganggapmu sebagai anak. Bahasa Yunani kekaristai, ahli waris yang diberikan berdasarkan anugerah. Firman Tuhan menegaskan bahwa warisan itu perlu untuk dijaga dan tidak dianggap remeh. Esau sebagai contoh bagaimana seorang anak yang menganggap remeh warisan, hak kesulungan dengan gampangnya ia tukarkan demi sepiring makanan. Esau akhirnya menyesal karena mendapati bahwa warisan itu hilang. Namun tangisan itu bukanlah tangisan pertobatan sejati, melainkan kesedihan duniawi. Jika demikian, apakah anugerah Allah dapat hilang dalam kehidupan orang percaya? Anugerah Allah senantiasa ada, tidak pernah hilang. Manusia yang memilih untuk meremehkan anugerah itu sama seperti orang Kristen mula-mula yang menghadapi penganiayaan dan tekanan, serta kesulitan-kesulitan karena iman mereka. Ibrani 12 ayat 3-17 mengingatkan agar jemaat menjaga kekudusan dan kesucian, bertekun dan disiplin. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghargai warisan Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya kehilangan anugerah yang telah dimiliki. Dia mencintai dan mendisiplinkan setiap orang yang terus berharap kepadanya. Karena itu, baik dalam keadaan susah atau senang, untung maupun malang, bertekunlah selayaknya orang yang telah memperoleh anugerah. Amin. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan pada kami. Beberapa saat lamanya kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca tidak hanya berhenti di pikiran dan pendengaran kami, tetapi dapat kami renungkan, kami imani, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami senantiasa, berilah kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sehingga kami senantiasa rukun dan bahagia bersama-sama keluarga kami. Berkati anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, yang dalam pendidikan, berilah kecerdasan, sehingga mereka berhasil dalam pendidikannya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih dalam mencari lapangan kerja. Kami percaya dan yakin Engkau akan membukakan lapangan pekerja yang sesuai kehendak-Mu, sehingga mereka senantiasa tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa
bagi hamba-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa orang tua kami yang dalam masa usia indah. Biarlah Tuhan sendiri memberi kekuatan dan kesehatan. Ya Allah Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami yang kami bawa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Demikianlah rehat firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.